Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fadia Rahma, NPM 2102090183. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hello everyone, good morning all. How are you today, Mbak Isfan? Apakah kabar anak ibu baik-baik hari ini? Apakah kalian bersemangat, strong, atau happy, senang, atau sad, sedih? Nah, semoga kabar anak ibu baik-baik saja ya. Nah, baiklah, pada pertemuan minggu ini ibu akan menjelaskan materi tentang simple past tense. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih dalam apa itu simple past tense, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui apa itu simple past tense? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, jadi simple past tense yaitu kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir juga di masa lampau. Jadi maksudnya apa sih, Bu? Nah, jadi itu simple past tense adalah kalimat yang menceritakan kejadian masa lalu, entah itu kemarin atau 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan bisa jadi 1 tahun yang lalu. Nah, itu semua dinyatakan dalam masa lalu atau masa lampau karena dia sudah menjadi kejadian yang berlalu. Selanjutnya ada rumus simple past tense. Apa aja sih, Bu, rumus simple past tense itu? Nah, rumus simple past tense itu ada subject plus verb to plus object. Nah, subjek itu apa, Bu? Nah, subjek itu adalah nama orang atau si pelaku tersebut yang ada di dalam kalimat tersebut. Sedangkan verb to itu adalah kata kerja. Sedangkan objek itu adalah kata benda atau kata ganti. Paham? Nah, selanjutnya yaitu dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja bentuk kedua. Nah, terdapat 2 jenis. Nah, apa aja sih, Bu, 2 jenis tersebut? Nah, yaitu ada regular verb dan irregular verb. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian mengetahui apa sih itu regular verb dan irregular verb? Jika kalian tidak mengetahui, Ibu akan menjelaskan apa itu regular verb dan irregular verb. Jadi, regular verb itu adalah tambahan ed atau d di belakang setelah kata kerja sebagai bentuk pertama. Nah, contohnya itu seperti stay. Stay itu kan kata kerja pertama tuh, verb 1. Nah, jika dia ditambahkan ed di belakangnya atau d, maka dia akan menjadi kata kerja kedua, yaitu stay, yang artinya tinggal. Selanjutnya, contohnya yang lain ada punch. Jika ditambahkan ed di belakangnya menjadi punch, yang artinya memukul. Selanjutnya, ada play. Jika ditambahkan ed juga di belakangnya, maka menjadi play, yang artinya bermain. Selanjutnya, ada touch. Jika ditambahkan ed juga di belakangnya menjadi touch, yang artinya menyentuh. Next, ada irregular verb. Apa itu irregular verb? Irregular verb yaitu yang di dalamnya itu ada to be. Nah, to be, Bu, apa aja sih to be itu? Nah, to be itu ada is, am, are, was, dan were. Nah, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Nah, contohnya seperti awake atau awake. Nah, itu kan berbeda tuh antara a sama o, yang artinya terbangun. Ada begin dan began yang artinya memulai. Ada drink dan drunk yang artinya minum. Eat dan ate artinya makan.
run dan run yang artinya berlari. Next. Nah, tidak hanya itu, namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerjanya yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Jadi, dari sebagian irregular verb ini mempunyai kata-katanya yang sama dan bentuknya juga sama tanpa ada perbedaan satu kata pun. Seperti contohnya put dan put yang artinya meletakkan. Nah, bisa kalian lihat apakah di tulisan put dan put itu ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Jadi itulah yang dibilang. Setelah itu ada split dan split yang artinya membagi, split dan split yang artinya menyebarkan, set artinya mengatur, dan cut yang artinya memotong. Next. Nah, di sini ada contoh kalimat simple past tense. Apa sih Bu contoh kalimatnya? Nah, ini yang untuk yang positif ya. Nah, untuk yang positif itu yang pertama ada Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Artinya, minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Nah, di mana letak masa lampaunya atau masa lalunya? Nah, itu ada terletak di minggu kemarin berarti udah lalu kan yang kemarin. Nah, makanya itu diletak sebagai simple past tense. Selanjutnya pada contoh kedua yaitu ada she joined the English club class at school yesterday. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Next. Nah, tidak hanya pada simple past tense yang positif ya, terdapat juga simple past tense yang negatif. Seperti rumusnya itu ada subject, ada did, plus not, plus verb one atau kata kerja yang pertama, atau bisa juga subject plus to be. Di sini menggunakan to be, was atau were plus not. Setelah itu untuk contoh kalimat simple past tense yang negatifnya itu yang pertama ada Arif was not the smart student in the class. Dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Nah, jadi di mana ada kata letak to be atau kata-katanya yang lain? Nah, to be-nya itu ada terletak di Arif was. Was itu adalah to be. Yang kedua yaitu she did not complete her task. Dia tidak menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga ada many kids did not like the horror movie. Banyak anak-anak yang tidak menyukai film horor. Next, yaitu selain ada negatif, ada positif, dan ada interrogatif juga. Nah, interrogatif itu yang gimana Bu? Interrogatif itu yang ada tanda tanyanya. Nah, rumusnya itu yaitu did plus subject plus verb one, atau bisa juga menggunakan to be, was atau were plus subject. Nah, contoh kalimatnya gimana Bu? Nah, contohnya yaitu yang pertama seperti did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Nah, jadi dia kan bertanya tuh, apakah kamu melihat tasku di atas meja? Nah, itu adalah kalimat interrogatif. Selanjutnya yang kedua yaitu did the student come to school? Apakah para murid datang ke sekolah? Contoh yang ketiga yaitu did you sleep enough last night? Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? Dan yang keempat yaitu did she deliver the pizza on time? Apakah dia mengantar pizza tepat waktu? Nah, anak-anak sekalian, sudah jelas kan Ibu menyampaikan materi pada pertemuan minggu ini. Nanti untuk materi berikutnya akan Ibu jelaskan pada minggu depan, minggu pertemuan berikutnya. Mungkin untuk penjelasan pada simple past tense ini cukup sampai di sini saja. Nanti akan kita bahas yang lain di minggu berikutnya ya. Nah,
Mungkin itu saja Ibu tutup. Kalian jaga kesehatan. Mumpung sekarang masih COVID, jadi jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada penjelasan pertemuan minggu ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi tentang simple past tense yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya jabarkan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.